Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Latifah Maharani dan aku bersama teman-temanku. Aku Belva Marmora Widyadana. Dan aku Nazwa Mardianingsih. Aku Adelia Afa. Di sini kita ingin membicarakan tentang bagaimana ketika kita rasa percaya diri kita ketika kita ngomong di offline sama di online. Nah, jadi kita akan menyinggung sedikit tentang buku yang direkomend oleh siapa? Mr. Herman, dosen Nah, kita. bukunya judulnya apa? Speak Itu up. speak up. Nah, Jadi tentang public speaking gitu, Oke, guys. karena judul bukunya aja udah tentang speak up, maka kita di sini akan speak up. Oke, jadi kita mau bicarain apa dulu nih? Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama temanku, ini ada Belva Marmora. Nah, aku mau tanya dong, kamu lebih suka ngomongnya tuh offline apa online? Kalau aku lebih suka ngomong di online. Oh ya, boleh nggak sih aku tahu alasannya kenapa kamu tuh lebih suka online? Boleh dong, masa nggak boleh? Oh Jadi iya, boleh dong, yuk di-spill gimana tuh? soalnya kalau di online itu kan aku tuh cuma bisa lihat diriku sendiri kan. Iya betul. Sedangkan kalau offline itu tuh banyak orang yang lihat. Ya kalau di online juga pasti banyak orang yang lihat sih. Cuma kan kita nggak tahu. Tapi kalau di offline kan real banget gitu. Jadi kayak lebih nervous, lebih deg-degan aja gitu rasanya. Ya berarti kalau di offline tuh kayak aduh gemeteran ya gitu ya. Jadi kan kalau kita di online kita lebih ke ngeliat diri kita sendiri gitu kan. Kayak yaudah aku sama kameraku aja gitu. Betul. Oke. Mungkin sama teman-teman aku yang lainnya, Adel dulu deh nih, ada Adelia apa? Hai tuh. Boleh nggak sih aku mau tanya-tanya sedikit sama kamu tentang perbedaan rasa dalam diri kamu ketika kamu ngomong di online sama di offline? Boleh dong. Nah, gimana tuh Del? Boleh dong dijelasin. Kalau aku sendiri aku juga lebih suka online karena langsung ini. Nah, karena ya kalau di online kan kita tuh kayak udah pakai kamera bisa bebas ngomong, nggak malu-malu, nggak ada orang. Nah kalau di offline kan ya kayak di kelas contohnya presentasi aku tuh demam panggung gitu, jadi suka gemeter, suka nervous gitu loh. Berarti perbedaan Adel antara di online sama di offline cukup hampir sama gitu ya sama Belva. Jadi kalau orang itu terkadang ada yang di offline tuh yang kayak demam panggung. Mungkin reaksi diri kita ya ketika kita dilihat banyak orang gitu. Nah, kita geser lagi ke teman kita yaitu Nazwa. Coba boleh dong Kak Nazwa di-spill gimana nih rasanya kalau ketika Kak Nazwa di offline sama di online. Oke. Mungkin kurang lebih sama seperti teman-teman yang udah jelasin tadi, lebih apa ya, chill, mungkin lebih free gitu ya kalau ngomong online. Sedangkan kalau offline itu mungkin banyak gugup atau nervousnya gitu ya, apalagi kalau misalkan presentasi dilihatin banyak orang gitu kan. Ya mungkin aku juga seperti itu, masih belajar lah. Sekarang kalau buat Latifah sendiri lebih suka online atau offline? Kalau aku juga, aku tipikal yang lebih suka online sih, karena kalau offline tuh kalau kita mau ngomong apa-apa gitu, ya benar kata teman-teman yang lain ya, lebih ke nervous atau apa. Dan menurut aku kalau kita offline itu kayak ngomong, kalau misalnya kita di dalam suatu acara, kayak kita tuh harus kayak mikirin apa, merencanakan kayak kita bakal ngambil topik apa dan apa gitu. Nah, karena aku tuh tipe kalau orang kalau ngomong offline itu harus kayak briefing gitu, nggak bisa, kadang kurang bisa spontan gitu. Nah, tapi ketika aku online, kadang kalau aku mau bikin daily routine atau apa gitu, itu kayak tergantung akunya aja, aku mau kayak gimana, dan aku ngerasanya yang lihat cuman aku sama kamera aku. Jadi permasalahan sama nggak sih, kayak kita rasa-rasa lebih online gitu. Oke. Halo, jadi kita di sini pengen cerita-cerita dikit nih tentang kurangnya rasa percaya diri ketika ngomong di depan offline dan online. Mungkin di generasi kita sendiri itu agak sedikit banyaknya yang kurang bisa ngomong di depan offline. Nah, mungkin di sini kita akan
bagiin tips and trick gimana caranya kita bisa mengontrol diri kita ketika kita di panggung atau apapun itu, di depan maupun di belakang kamera, misalnya kayak di online maupun di offline. Oke, mungkin kita akan bicara ini sekarang. Jadi ini tips apa sih, kita tuh kayak dari baca dari buku gitu kan. Nah kita tuh lagi pengen apa, ngasih tips, bukan tips sih, kayak sebelum kita presentasi atau ada tugas kuliah buat presentasi terus PS dengan kayak live TikTok di online kayak gitu, kita tuh gimana gitu cara latihannya atau apa. Nah aku Mungkin, pengen tahu juga ya. dari kalian gimana. Mungkin pertama-tama nih kita akan mendengarkan dulu ya dari teman kita Adele, gimana nih Kak tentang tips and triknya itu, atau tentang kayak strategi lah yang bisa membuat kita lebih percaya diri gitu. Kalau pertama, kalau buat yang offline itu buat presentasi kayak tugas kayak gitu kan, aku tuh selalu latihan dulu, kayak memahami materinya dulu, terus minta GPT juga, suruh ini bikinin biar pakai bahasa aku sendiri, biar aku gampang ngejelasin pas di depan, biar mateng gitu loh pemikirannya, jadi enak kalau kita paham, enak jelasinnya. Tapi kalau di online kayak ya udah kayak spontan aja juga sih, ya udah kayak nggak usah perlu belajar, nggak perlu latihan gitu. Oke. Oke, mungkin bisa dari Kamar Mora. Kalau dari aku sendiri sama kayak Adele, kita tuh harus mengambil materi presentasinya dulu biar kita tuh kalaupun mau ngomong spontan kita udah ngerti gitu loh, dan nggak harus baca skrip banget gitu. Buat latihannya aku sih sering ngomong di depan kaca sendiri ya kalau misal lagi memahami materinya, terus aku kayak ngebayangin apa, kayak kacanya tuh ya audiensku gitu loh, kayak aku nanti ngomong-ngomong sendiri sama kaca, gini ya gitu-gitu. Terus kalau misal ini udah mau presentasi pasti kan gemeteran ya, aku tuh biasanya kayak yakinin diriku kayak, alah nggak apa-apa lah, orang cuma presentasi kayak gini yang nonton nggak Jokowi, jadi kayak nggak apa-apa gitu. Oke. Mungkin aku juga mau bagi nih buat teman-teman sekalian. Nah, mungkin aku tuh juga dulu banget tuh berawal dari susahnya rasa percaya diri ya untuk ngomong di depan orang banyak. Nah, tapi aku tuh kayak punya teman gitu yang bisa kayak ngeyakinin aku gitu loh, kayak kamu bisa kok gitu. Nah, terkadang kita tuh harus yakin dulu kalau kita tuh bisa. Dan terus bener ya kata teman aku tadi kayak Adele itu, kayak kita tuh sebelum, apalagi offline ya, kalau offline itu pastinya kita kayak di depan orang tuh agak susah ya kita mengontrol diri kita, jadi kayak harus banget kita punya persiapan diri gitu, kayak entah itu kita tips and triknya nih banget ya ngomong di depan kaca gitu loh, kayak kita lihat kayak oh kayak gini loh aku tuh kalau berdiri pegang mic tuh kayak gini gitu. Nah mungkin dari situ tuh kita tuh kayak bisa ngatur postur tubuh kita yang bener gitu kalau kita berdiri gitu di hadapan audiens gitu. Nah mungkin kalau online itu kita kalau latihan tuh mungkin berawal dari online sih, karena kan kalau online tuh kayak kaca ya, kayak kita ngelihat diri kita gitu. Nah mungkin dari situ kita perlahan-lahan bisa tuh, nanti abis kita tuh sebenarnya tuh dari online itu kayak kita tuh bakal penasaran gitu, kalau gue berdiri gue gimana ya gitu. Nah mungkin dengan cara dicoba-coba, kalau udah nyoba juga kita harus mempersiapkan diri gitu. Dan mungkin di sini aku mau meng-highlight ya, kayak tadi kan dijelasin kayak gimana harusnya, kayak mungkin dari mirror dulu kita kayak gimana sih postur tubuh kita gitu ya. Ya mungkin lebih ke apa sih, percaya diri aja gitu loh, kayak audiens itu udah kayak bodo amat aja gitu. Udah sih. Oke, mungkin dari teman-teman aku sekalian ada yang mau nambahin atau gimana? Oke, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Aku di sini kasih kesimpulan ya, mungkinnya sedikit. Percaya diri itu sebenarnya seperti terbentuk dan terbentuk. Jadi kalau kita tuh kebiasaan sering mencoba atau kita
biasa untuk mau, ada rasa kemauan. Nah itu kayak pasti ngalir aja. Intinya tuh kayak harus percaya diri, harus mencoba. Betul sekali. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan di podcast kita kali ini. Oke, aku Latifah Dwi Marani. Aku Belva Marmora. Dan aku Nazza Martianingsih. Dan aku Adelia Afa. Kita pamit ya. Undur diri. Dadah. Kita lanjut.